Kisah Wartawati Pemberani ikut meliput pasukan Siliwangi saat melibas pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Seperti apa kisahnya? Simak cerita dalam video ini. Wartawati pemberani itu bernama Gadis Rasid. Gadis Rasid adalah seorang wartawan dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Gadis Rasid dikenal sebagai seorang wartawati perempuan pemberani, ulet, dan berwawasan luas. Karena kekagumannya pada Gadis Rasid, penyair terkenal Chairil Anwar pernah menulis sebuah puisi yang berjudul Buat Gadis Rasid pada tahun 1948. Mengutip artikel yang dimuat di Wikipedia, Gadis Rasid pernah berkarir sebagai reporter pada surat kabar di negeri Belanda, Nieuwe Rotterdamse Courant, NRC. Lalu kemudian menjadi wartawan di koran Pedoman sejak akhir tahun 40-an serta sebagai anggota Dewan Redaksi pada mingguan siasat yang dipimpin oleh Rosihan Anwar dan Sujat Moko pada tahun 50-an. Mengutip buku Madiun dari Republik ke Republik yang ditulis Letjen Purnawirawan Himawan Sutanto. Saat operasi penumpasan terhadap pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, pasukan yang diandalkan pemerintah Republik Indonesia adalah dari Divisi Siliwangi. Salah satunya adalah dari batalion yang dipimpin Mayor Sambas. Menurut Himawan Sutanto, Gadis Rasid, wartawati surat kabar Pedoman dan mingguan siasat, yang ketika itu berusia 24 tahun ikut menempel dalam pergerakan pasukan Siliwangi saat menyerbu Madiun. Gadis Rasid ikut berjalan kaki berhari-hari bersama dengan pasukan Siliwangi yang diperintahkan untuk melumpuhkan pemberontakan PKI di Madiun. Gadis Rasid menempel pasukan dari batalion pimpinan Mayor Sambas sejak dari pangkal awal serangan di Solo sampai ke Madiun. Dalam laporan jurnalistiknya, Gadis Rasid menulis, waktu itu tidak ada pakaian seragam yang betul dari pasukan Siliwangi yang menyerbu ke Madiun. Bahkan banyak pakaian tempur yang dikenakan pasukan Siliwangi adalah pakaian rampasan dari tentara Belanda. Tidak hanya itu, kata Gadis Rasid, banyak prajurit tidak bersepatu, bahkan banyak yang nyeker alias bertelanjang kaki. Penutup kepala pun diimprovisasikan. Yang paling hebat, pasukan Siliwangi ini hampir tidak mempunyai alat komunikasi. Pesawat radio pun menurut Gadis Rasid, praktis tidak dimiliki. Hampir tidak ada kendaraan. Pasukan Siliwangi yang menyerbu ke Madiun dari Solo semuanya berjalan kaki. Itulah sebabnya operasi ini memakan waktu 5 hari. Dihitung dari Surakarta, jadi ini bukanlah gerakan militer seperti invasi Normandia. Dalam Perang Dunia Kedua ketika sekutu melancarkan ofensif balasan memusnahkan Hitler, tulis Gadis Rasid. Operasi penyerbuan pasukan Siliwangi ke Madiun. Lanjut Gadis Rasid juga tidak dapat disamakan dengan operasi Jenderal Montgomery di pesisir Afrika Utara ketika menghancurkan Korps Afrika Jerman yang dipimpin oleh Jenderal Erwin Rommel. Lain sekali mengingat kembali kejadian-kejadian selama mengikuti operasi jalan kaki dari Solo ke Tawangmangu. Kata Gadis Rasid dalam laporan jurnalistiknya, pasukan Siliwangi yang menyerbu ke Madiun dengan berjalan kaki, naik gunung ke Cemoro Sewu, kemudian turun ke Sarangan, melalui Magetan, sementara sebagian pasukan lainnya menuju Maospati, kemudian ke selatan dan timur melalui pembantaian korban komunis di Gorang Gareng, belok ke utara lagi, dan akhirnya masuk kota Madiun dari selatan. Saya menggelengkan kepala dan ketawa. Selama 5 hari 5 malam bergerak itu, pasukan Kian Santang tidak melayani tembakan-tembakan perlawanan musuh apalagi yang dari belakang. Kalau dilayani, akan terhambat kita mah, kata Sambas, tulis Gadis Rasid dalam laporan jurnalistiknya. Pasukan Siliwangi pimpinan Sambas ini terus berjalan. Ketika tiba di Pagotan, kompi di bawah pimpinan Kapten Mursyid yang bergerak di depan, mendapat perlawanan dari pabrik gula Pagotan, tapi perlawanan itu berhasil disapu. Ketika iseng-iseng memeriksa stasiun kereta api yang sudah sepi, tiba-tiba telepon di stasiun itu berdering. Ternyata dari Madiun, menanyakan apakah Pagotan aman, apakah Siliwangi sudah datang. Menurut Gadis Rasid, suara di dalam bahasa Jawa, dialek Jawa Timur. Panggilan telepon itu kemudian dijawab oleh Mursyid. Aman, Siliwangi masih jauh, kata Mursyid.
sambil meletakkan gagang telepon. Setelah itu Mursyid menggerutu. "Hati-hati lo, entar gua tangkap," kata Mursyid. Esoknya pasukan Siliwangi kembali bergerak menuju Uteran dan menyiapkan beberapa dokar untuk dipakai bergerak ke Madiun. Rakyat dengan ikhlas memberi bantuan dokar-dokarnya, sedangkan senjata-senjata berat dan peluru-pelurunya diangkut memakai cikar-cikar rakyat. Menjelang masuk Madiun, menurut Gadis Rasid dalam laporan jurnalistiknya, dokar-dokar ditinggal di jalan. Selanjutnya kompi pasukan pimpinan Mursyid masuk tepat di alun-alun kota. Akhirnya seluruh pasukan dari Batalion Kian Santang pimpinan Mayor Sambas berhasil sampai di Madiun. Pasukan Siliwangi ini berhasil masuk Madiun 2 hari lebih cepat dari rencana, yakni memasuki Madiun pada tanggal 30 September tahun 1948 pukul 16.45. Karena Madiun jatuh ke tangan pasukan Siliwangi. Selanjutnya, pasukan-pasukan PKI pimpinan Djoko Suyono mengundurkan diri dari Madiun tanpa melakukan perlawanan. Pasukan PKI pimpinan Djoko Suyono ini mundur dengan seluruh kekuatannya ke daerah Dungus. Di arah selatan Madiun, daerah Dungus terletak di lereng Gunung Wilis. Pasukan PKI ini mundur melarikan diri ke daerah Dungus dengan membawa semua tawanan-tawanannya, termasuk Letnan Kolonel Marhadi, Letnan Kolonel Wiono, Mayor Bismo, Kapten Kartijo dan lain-lain. Menurut Himawan Sutanto dalam bukunya, daerah Dungus oleh pasukan PKI dipersiapkan sebagai salah satu basis gerilya mereka yang sesuai dengan rangka rencana militernya yang akan menjadikan wilayah Madiun sebagai daerah perlawanan berjangka panjang. Dengan masuknya Siliwangi ke Madiun, artinya Madiun hanya dikuasai oleh pasukan komunis selama 11 hari saja. Pasukan TNI dapat kembali merebutnya pada tanggal 30 September tahun 1948 pukul 16. Pada sore itu juga tanggal 30 September tahun 1948, RRI Madiun langsung mengumumkan bahwa Madiun telah direbut kembali oleh pasukan Siliwangi. Brigade 2 Siliwangi bergerak dari arah Tawangmangu, Sarangan, Plaosan, Gorang Gareng, kemudian masuk Madiun dari arah barat. Dari Uteran, gerakan tahap terakhir Uteran, Madiun ditempuh dengan lebih cepat, karena sebagian pasukan dibantu oleh angkutan rakyat, delman-delman, cikar-cikar untuk mengangkut senjata berat, mesiu dan lain-lain. Brigade S atau Brigade Surahmat dari Jawa Timur segera menyusul masuk Madiun dari arah timur. Kedua pasukan melakukan link up atau penggabungan di sasaran utama Madiun. Merah putih berkibar kembali di Madiun, tulis Himawan Sutanto dalam bukunya, Madiun dari Republik ke Republik.